Kajian Sabtu Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil oleh Ustadz Muhammad Afan LC, MA. Kajian hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2025 dengan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tuntunan menggapai hidayah Allah dari Imam Ghazali di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Kitab ini dibahas oleh Ustadz Muhammad Afan LCMA dari Ba'da Subuh hingga waktu syuruk. Kajian rutin pada setiap Sabtu dan Minggu Ba'da Subuh dengan beberapa ustadz, bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan hingga detik ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat tersebut kita nggak bisa hitung satu persatu. La tuhsa wa la tu'addu. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Siapa yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nggak ada yang bisa. Kita lemah dalam menghitung daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memberikan nikmat itu begitu banyak. Kita jangan menghitung nikmatnya Allah, tapi yang harus kita hitung sudah berapa kali kita bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa hadir kajian. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, kita kalau pengen tahu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, kedudukannya, ya maka kata Imam Abu Bakar Al-Muzadi, beliau menyebutkan, ya bani Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai bani Adam, kalau engkau ingin mengetahui, in aradta an ta'lama qadar ma an'amallahu 'alaik fagammid 'ainaik. Kalau engkau pengen tahu betapa banyak dan betapa besar Allah memberikan nikmat kepada engkau, maka gammid 'ainaik. Apa namanya gammid itu? Pejamkan kedua mata kalian. Coba bapak-bapak kita sama-sama pejamkan kedua mata kita. Dah sampai syuruk dah kayak begitu dah. Tidur, itu mah tidur namanya, Ustaz. Iya. Ntar abis ini nih, setelah ini ada nih menjamkan kedua mata. Pas ditanya, kenapa antum menjamin kedua mata? Lah tadi disuruh, Ustaz, ya supaya kita bisa tahu begitu besar nikmat yang telah Allah berikan. Ya, maksudnya kita disuruh untuk menjamkan kedua mata kita ini apa? Supaya kita tahu ya nikmatnya melihat. Ya, coba Pak Allah memberikan penglihatan kepada kita. Tuh nikmat melihat tuh luar biasa. Ya, nikmat melihat. Makanya kalau seandainya kita nih seumur hidup kita pakai untuk taat kepada Allah, maka demi Allah kita tidak akan mampu membayar satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini berupa nikmat penglihatan. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Rahmah, Allah sayang, Allah nggak mau ngeberatin kita sebagai hambanya, ya makanya kita disuruh apa yang bersyukur atas kemampuan kita aja. Apa yang kita bisa syukuri maka bersyukur. Apa yang bisa kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala ridha, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridha anil abdi kepada seorang hamba ayyakula akalah fayahmaduhu alaiha. Dia memakan sesuap makanan kemudian bersyukur kepada Allah, Allah ridha. Kita makan kemudian kita ucapkan alhamdulillah, Allah udah ridha dengan hal tersebut. Allah sudah ridha akan hal tersebut. Wa man syaraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan barang siapa yang meminum minuman kemudian dia bersyukur atas minuman tersebut, sungguh Allah telah ridha terhadap hamba tersebut. Ya Allah Pak, kita makan, minum, kemudian bersyukur atas nikmat makan dan minum, Allah ridha. Ya Allah. Tuh.
Jadi nggak semua yang yang Allah berikan kepada kita kudu syukurin, ya. Semampu kita. Apa yang bisa kita kita ingat atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka bersyukur. Cepat-cepat bersyukur atas nikmat tersebut. Ya. Agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan akan senantiasa dawam, istimror, berkelanjutan kepada kita. Dan cara untuk mendawamkan, menjaga nikmat Allah kepada kita disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Disebutkan apa? Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada bi zawaliha. Jadi orang yang kagak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sungguh dia akan menempuh resiko kehilangan daripada nikmat tersebut. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang bersyukur, faqad qayyadaha bi'aqaliha, sungguh dia telah mengikat dengan tali kekang yang begitu kuat atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi caranya untuk menjaga nikmat Allah itu kayak begitu. Ya, dengan cara kita bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita ibadah masih nyaman ya Pak ya. Coba saudara kita yang hari ini sedang mendapatkan musibah, ya, yang ingin diangkat derajat dan kedudukannya di sisi Allah. Saudara-saudara kita di mana? Di Sumatera Utara. Ya Allah, ya. Kita jangan sembarangan ngomong itu karena maksiat yang mereka lakukan. Nih hati-hati. Memang pada hakikatnya musibah itu turun karena ada maksiat yang dilakukan. Ya, itu bagi mereka sendiri. Ya, tapi kalau bagi kita yang tidak terkena musibah, jangan kita mengatakan seperti itu. Karena sama saja kita mengejek dan merendahkan sesama kita. Ya, kita merendahkan, mengejek mereka karena ente nih maksiat nih, makanya banjir, makanya musibah datang. Tapi ayo kita sama-sama lihat diri kita sendiri. Mungkin karena banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita belum bertobat kepada Allah, sehingga imbasnya bukan kepada kita tetapi kepada saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Maka ayo sama-sama kita memuhasabah diri kita, mengislah diri kita, ya, menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadi orang yang soleh doang Pak. Iya. Jadilah orang yang muslih. Tuh kayak Ustadz Muslih, namanya muslih. Masya Allah. Bedanya soleh dengan muslih itu apa? Oh jauh bedanya. Kalau soleh baik, kalau muslih yang memperbaiki. Masya Allah Ustadz. Iya. Mudah-mudahan Ustadz Muslih memperbaiki, ya, dan membermanfaatkan, ya, bermanfaat. Soleh wa muslih itu berbeda. Soleh itu baik, muslih itu yang memperbaiki. Di sini ada yang namanya soleh? Ada ya? Ada, mana orangnya? Ada. Jadi kalau soleh itu untuk diri sendiri ya, itu soleh namanya. Kita kalau pengen jadi orang yang soleh itu gampang Pak. Gampang. Kita ibadah, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, puasa, ya, berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhkan apa yang Allah larang, perbaiki hubungan kita dengan Allah, tidak menyakiti orang. Udah cukup diem tuh, kagak nyakitin orang, jaga lisannya dari nyakitin orang, kita jadi orang soleh. Tapi Islam tidak hanya menuntut kita menjadi orang yang soleh, Islam juga menuntut kita menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki, orang yang bermanfaat. Para nabi itu Pak, para anbiya dibenci bukan karena mereka menjadi orang yang soleh, tapi mereka dibenci karena mereka menjadi orang yang muslih. Ya, mereka dibenci karena mereka turun tangan. Mereka dibenci karena mereka memperbaiki keadaan umat. Mereka dibenci karena mereka menolong orang yang terzalimi dari orang yang zalim kepada sesamanya. Makanya mereka dibenci. Nah kita nih paling tidak kudu jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ahsin. Ya, berbuatlah kalian baik, bermanfaatlah kalian kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian.
Ya, jadi orang yang bermanfaat paling tidak ya, kalau kita punya daripada harta ya, sedikit daripada harta kita itu kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, sudah berapa banyak hari ini yang kita bantu? Sudah berapa banyak yang hari ini hajat-hajatnya bisa terpenuhi karena wasilah daripada kita memberikan sedekah kepadanya. Ya, jadi jangan sampai nanti kita mati nih nama kita cuma tertulis di batu nisan aja, kagak terkenang kebaikannya di hadapan manusia yang lain. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Itulah Islam, menuntut kita untuk menjadi orang yang soleh lagi muslim, orang yang baik dan juga orang yang memperbaiki atau orang yang bermanfaat. Ya, jadi orang yang bermanfaat itu sangat dianjurkan ya, supaya nanti kita di akhirat ya menjadi orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri kita, ya Allah Subhanahu wa taala angkat segala bala dan musibah dari negeri kita khususnya Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah perbaiki sistem yang ada di Indonesia. Ya, sistem dari segala sistem. Ya, apapun sistemnya, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya Allah, tampilkan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang jujur, yang adil, ya, yang mementingkan daripada kepentingan rakyatnya, tidak dengan kepentingan diri sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Itu manfaatnya kalau kita mau memperbaiki diri. Manfaatnya kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu ulama Pak, karena dia ini senang yang namanya bersyukur kepada Allah dan menjaga daripada anggota-anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah, dijaga. Namanya Syekh Thayyib At-Tabari. Siapa yang tahu Syekh Thayyib At-Tabari? Ada yang kenal di sini? Nggak ada. Ya, ada yang kenal Syekh Thayyib At-Tabari. Syekh Thayyib At-Tabari Pak, umurnya udah sampai kepada 100 tahun. Ada yang udah umur 100 tahun di sini? Siapa yang umurnya 20 tahun? Cuma tangannya. Angkat tangan semua kayaknya. Ya. Ini Syekh Thayyib At-Tabari Pak, umurnya udah 100 tahun. Oh, Masya Allah, 100 tahun. Kalau yang kita pikirin Pak, 100 tahun itu udah nggak bisa apa-apa. Yang kita lihat tuh udah nggak bisa apa-apa. Jalan aja, untuk jalannya sulit. Untuk jalan aja sulit. Tapi Syekh Thayyib At-Tabari ini meskipun umurnya sudah 100 tahun, beliau berjalan layaknya jalannya anak muda. Jalannya layaknya anak muda, seperti anak muda. Hafalannya, apalagi hafalannya, kuatnya luar biasa. Itu Syekh Thayyib At-Tabari umur 100 tahun. Bapak-bapak sekarang umur berapa tahun? Yuk, kalau kita tes hafal surat Al-Baqarah, kita ngafalin dah satu ayat aja. Ayat 30 dah, ayo. Ya, iya hari ini hafal Ustaz. Keluar dari masjid, lupa. Jangankan hafalin ayat, kunci mobil, kunci motor ada yang ingat. Kadang kita lupa naruhnya di mana. Giliran istrinya orang nggak tahu tempatnya di mana. Apalagi janda yang cantik sono tahu dia kayak gitu. Ya, Allah Muhammad Rasulullah yang kayak begitu hafal. Suruh hafalin ayat, sulitnya luar biasa. Tapi Syekh Thayyib At-Tabari ini luar biasa. Kuat hafalannya, ingatannya, Masya Allah, jalannya, ya Allah, sempurna lah fungsinya. Sama seperti halnya ketika muda. Maka ketika ditanya oleh jemaahnya, ya Syekh, apa resepnya engkau di umur 100 tahun tapi masih kuat, masih hebat, ingatannya masih hebat, masih kuat, masih seperti anak muda? Apa resepnya Syekh? Kemudian Syekh Thayyib At-Tabari bilang, resepnya adalah hadhihi jawarih
sesungguhnya anggota tubuh kita ini yang saya miliki nih, hadihi jawari, ya, saya jaga, hafidna minal ma'asi fis sughra, sungguh telah kami jaga dari bermaksiat kepada Allah ketika kami muda. Fahafidhahullahu ta'ala fil kibar, maka Allah Ta'ala menjaga anggota tubuh kami ketika kami sudah tua. Jadi resepnya itu Pak, dijaga selama muda, masa mudanya itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian Allah jaga fungsi anggota tubuhnya ketika beliau tua. Jadi kalau hari ini di umur yang sekarang kita udah pelupa, udah sulit, ya, udah banyak penyakitnya, maka bertobatlah kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin selama masa muda kita udah banyak melalaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Innamal a'mal bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Ya Pak ya. Alhamdulillah kalau hari ini udah 40 tahun ke atas kita udah istiqomah, insya Allah ini orang adalah calon penghuni surga. Amin. Oh, kuncinya di 40 tahun. Deh ya, kalau 40 tahun masih lehak-lehek, ya masih lalai, masih ninggalin sholat 5 waktu, tinggal kita tunggu aja waktunya. Nah kalau sekarang bapak-bapak ini 40 tahun ke atas dan udah istiqomah sholat di masjid, udah istiqomah ngaji, istiqomah udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah pengennya udah fokus sama akhirat, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu ya Pak ya, dengan cara kita bersyukur kepada Allah dan menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Pakailah anggota tubuh kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kebermanfaatan sesama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baru mukadimah ya. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masih di dalam bab ini, belum kelar-kelar, mulai dari zamannya Ustadz Musli sampai zamannya sekarang Pak siapa? Ustadz siapa? Haji Ahmad, Masya Allah. Daripada pensiun ini yang di belakang nih. Nah, Bang J. Sehat Haji Ahmad? Sehat ya? Istiqomah ya? Insya Allah. Nah, dari zamannya beliau sampai sekarang belum kelar-kelar. Masih di dalam bab sholat adabul Jum'ah. Ya, dilanjutin ya Pak ya. Lanjut. Udah ada yang merem belum? Udah ada yang merem belum ini? Ilaha illallah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wa radhiyallahu ankum illa anqal wa mahma kharajal imam, dan disebutkan bila mana imam keluar, ya keluar dari tempat menyendiri untuk naik mimbar. Jadi sebetulnya khatib itu punya tempat khusus. Khatib itu punya tempat khusus. Sebelum naik ke atas mimbar tuh ada tempat khusus buat khatib. Itu sebetulnya kayak begitu. Jadi imam khatib itu di sholat Jumat itu tidak gabung dengan jemaah. Betulnya seperti itu. Ada tempat khusus. Sebelum beliau naik ke atas mimbar, ada tempatnya beliau menyendiri. Entah itu di samping, di ruangan dekat mimbar atau lain sebagainya. Sebetulnya seperti itu. Makanya kalau masjid-masjid mohon maaf karena saya kan dulu belajarnya di Tarim ya. Jadi kalau yang saya lihat di Tarim itu Masya Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu. Jadi imam itu datang nggak di awal tapi datang di akhir ya untuk sholat Jumat. Kalau kita kan kadang imam khatib udah datang, kitanya yang akhir datangnya ya. Itu kalau kita sebetulnya sunnahnya ya kita jemaah itu datangnya lebih awal. Datangnya lebih awal. Khatib, imam sama khatib belum pada datang. Nanti dia datangnya udah semenit lagi mau azan yang pertama nih. Nah baru tuh dia ada itu, baru dia hadir. Nah, jadi paling akhir, datangnya paling akhir. Kayak jemaahnya udah masuk semua, baru dia datangnya paling terakhir.
Nah, itu sunnah bagi imam dan khatib Jumat. Makanya ada tempat khusus untuk mereka. Nah, setelah adzan dikumandangkan, adzan pertama dikumandangkan, kemudian sholat sunnah gabliyah, ya setelah itu baru adzan kedua dikumandangkan, khatib naik ke atas mimbar, keluar tuh dari tempat menyendirinya. Ya, di sini kan disebutkan wa mahma kharajal imam li su'udil mimbar. Jadi kalau imam ini dia keluar dari tempat menyendirinya untuk naik mimbar, faqta' shalah, maka apa yang mesti kita lakukan, hentikan sholat, ya, dan pembicaraan. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi pembicaraan, ya, nggak ada sholat, nggak ada lagi yang namanya ngobrol. Dah, itu termasuk daripada adab kalau kita pengen sempurna sholat Jumatnya. Jadi nggak ada tuh sholat lagi di situ. Sibukkan diri kita, washtagil bijawabil muadzin, dan sibukkan diri kita untuk menjawab adzan. Menjawab adzan ini begitu penting, Pak, karena saking pentingnya kita menjawab adzan, maka disebutkan orang yang tidak menjawab adzan ketika adzan berkumandang, tidak menyibukkan ya dirinya untuk menjawab adzan, dia malah sibuk dengan hal-hal yang lain, maka itu akan menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah min dzalik. Jadi kalau ada adzan berkumandang, kita lagi ngapa-ngapain, diam dulu, Pak. Dengarkan adzan berkumandang, kemudian kita jawab adzannya. Ya, jawabnya seperti biasa. Ya, sama dengan lafadznya. Kecuali di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kalimat as-salatu khairu minan naum, jawabnya gimana? Shaddaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Nah, itu dijawab. Ya, sisanya kalimat yang lainnya sama dengan lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Nah, itu sunnah kita menjawab adzan, sangat dianjurkan. Jadi kalau adzan berkumandang jangan sibukin dengan hal yang lain, apalagi ngobrol. Itu penyebab kita mati dalam keadaan suul khatimah, karena kita nggak mau ngedengerin adzan dan kita nggak mau menjawab adzan. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala bersolawat kepada mereka yang mau menjawab adzan. Jadi jangan sibukin dengan hal yang lain, khususnya di hari Jumat, adzan Jumat berkumandang, kita masih sibuk sama dagang, kita masih sibuk di luar. Ya, kalaupun kita belum masuk ke masjid, ngedengar adzan sambil di perjalanan itu kita jawab adzan. Ya, kita jawab adzan. Ya, kita jawab adzan. Itu sangat dianjurkan. Sibukkan diri kita dengan menjawab adzan. La ilaha illallah wa bi istima'il khutbah wal ibti'a'i biha. Dengerin khutbah dan terimalah nasihat dari khutbah itu, meskipun khutbah itu ternyata tidak mengenakan hati kita, tetap kudu didengerin, ya Pak ya. Kadang kan ada khutbah ataupun ceramah-ceramah yang kadang ngebuat hati kita malah kesindir, ya betul ya. Itu kalau kita merasa ngelakuin pasti kesindir, kalau kita merasa ngelakuin pasti kita kesindir. Tapi ingatlah bahwasannya sindiran itu, ya, nasihat itu yang menyebabkan hati kita sakit adalah nasihat yang baik. Justru itu adalah nasihat yang ngobatin penyakit hati kita. Jadi Pak, kalau ada ceramah-ceramahnya para ustadz, para ulama yang kadang nyindir kita nggak terima di dalam hati kita, sungguh itu adalah ceramah yang bagus, nasihat yang bagus buat nafsu kita. Iya, kita lagi diobatin tuh, yang namanya penyakit itu kan sakit Pak ya. Kalau diobatin, kita luka dikasih betadin perih, ya begitu. Jadi wajar. Ustadz nyindir saya nih, namanya aja kagak disebut, ya. Emang nasihat begitu, bukan nyindir itu mah. Kadang emang pas aja, karena Allah ingin menegur kita. Cara Allah menegur kita tuh kayak begitu Pak. Iya, kok pas banget ini saya ngelakuin itu, disindir nih mau Ustadz ini, besok-besok kagak usah diundang lagi lah. Nah enggak gitu, justru itu adalah nasihat yang bagus buat kita. Itu nafsu kita itu kudu diserang ya, kayak begitu, kudu ditusuk-tusuk ya. Jangan pengennya itu nasihat-nasihat yang buat kita itu malah jauh dari Allah, waliyadzubillah. Apalagi nasihat-nasihat yang menyerang orang lain. Giliran orang lain yang diserang baru kita seneng tuh.
Giliran kita yang kesindir marahnya luar biasa. Jangan sampai kayak begitu ya Pak ya. Jadi kalau ada nasihat-nasihat yang bikin kita hatinya sakit, dengerin. Dah, ya benar, ini buat nafsu saya, bukan buat diri saya. Ini buat kejelekan yang ada di dalam diri saya. Maka berkata Syekh Al-Wana'i, wa yajibu ala kulli man kana fi shalat takhfifuha. Dan berkata Syekh Al-Wana'i, wajib bagi setiap orang yang sedang berada di dalam salat, andai kata dia masih salat kemudian udah adzan berkumandang, ya dia berada di dalam salat, maka wajib bagi dia untuk mempercepat sholatnya, cepet-cepetin sholatnya, jangan kelamaan. Ya, kan waktu pembahasan terakhir kita itu kan sholat tahiyatul masjid berapa kali Pak? 4 kali. Dan setiap rakaat itu kita baca kulhu berapa kali? 50 kali. Itu kan lama tuh. Nah, kalau udah mepet waktunya jangan dipaksain ngamalin ini. Ya, karena nanti khatib udah naik ke atas mimbar, kita belum kelar. 50 kali, jadi total setiap satu rakaat 50 kali, totalnya 200 kali kita baca suratul Ikhlas, salat tahiyatul masjid. Jadi kalau memang khatib sudah mau naik ke atas mimbar dan adzan sudah berkumandang, kita masih di dalam salat, percepat salatnya. Karena ini sangat dianjurkan bahwasannya kita untuk mendengarkan daripada khutbah, dan khatib udah di atas mimbar. Nah, kita percepat salatnya. Lakin insya'us shalah qabla julusih, akan tetapi memulai salat sebelum duduknya khatib, ya, wa ba'da syuru'ihi, dan setelah khatib naik ke atas mimbar, la yahrum, tidak diharamkan. Itu ya. Jadi kalau kita memulai salat, ya khatib masih duduk, kita salat dan khatib sudah naik ke atas mimbar, kita masih di dalam keadaan salat, itu tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan. Amma ba'da julusi, adapun kalau khatib udah duduk, fayahrum, maka diharamkan salat. Ya, khatib udah duduk di atas mimbar, dia udah ada di mimbarnya, nggak ada salat lagi. Fayahrum, haram hukumnya kita salat, dan tidak sah secara mutlak salat yang kita lakukan. Istisna, ada pengecualian, kecuali sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi semua sholat nggak boleh ada lagi kecuali 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak-bapak ini datangnya telat, ya khatib udah di atas mimbar, bukan sholat qobliyah niatnya, tapi niatnya sholat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat, karena tahiyatul masjid itu sunnahnya di masjid. Beda lagi sama qobliyah ba'diyah. Itu qobliyah ba'diyah itu asalnya afdolnya kita sholatnya di rumah. Itu beda sama tahiyatul masjid. Yang namanya juga tahiyatul masjid, sholat penghormatan kita untuk masjidnya Allah, maka dilakukannya di tempat, di masjid. Adapun qobliyah ba'diyah memang sunnahnya itu di rumah. Kalau bisa kita udah ngerjain sholat qobliyah subuh, ba'diyah, qobliyah subuh nih, kayak sekarang nih, kita udah ngerjain di rumah tuh 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian masuk masjid, bukan qobliyah lagi yang kita lakukan, tapi sholat tahiyatul masjid. Nah itu Nabi itu kalau sholat sunnah di rumah. Ketika qomat beliau dari rumah langsung menuju mimbarnya, mihrabnya, menjadi imam sholat. Sholatnya di rumah, qobliyah. Sholat sunnahnya di rumah. Supaya rumah itu pernah kita sholatin. Jangan sibuk sholat di masjid aja ibadahnya. Paling tidak ada ibadah yang kita lakukan di dalam rumah. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Yang kagak pernah dibacain Quran. Gak pernah juga kita dirikan sholat di rumah. Sesekali gak jadi masalah kita sholat berjamaah dengan anak istri di rumah. Sesekali gak apa-apa, supaya anak istri kita itu taunya kita nggak cuman taunya itu kita di rumah itu cuman marah-marah doang. Iya, supaya mereka tahu kita di rumah juga ngajarkan ibadah, ya kan? Bapak ini pulang dari masjid tahu yang marah-marah aja. Iya,
pulang dari masjid taunya ngomel-ngomel aja. Jadi anak kita itu jangan sampai ngeliat kita kayak begitu. Apa yang didapat di masjid kalau begitu? Kok pulang-pulang dari masjid ngomel-ngomel? Ya, taunya begitu doang. Tapi kan kalau kita ajak mereka untuk sholat berjamaah, ayo, Bapak nggak ke masjid nggak? Bapak pengen sholat berjamaah sama kalian sekarang. Nggak apa-apa, untuk sesekali, Pak. Ya, untuk mengajarkan mereka akan ibadah kepada Allah dengan niat kita ingin temenin istri kita berjamaah. Karena ada ulama yang mengatakan afdal hukumnya kita sholat di rumah berjamaah dengan niat kita nemenin istri berjamaah, tetapi tidak setiap saat ataupun setiap waktu. Ya, kalau dibandingkan dengan sholat di masjid setiap hari dengan sholat di rumah setiap hari, ya tetap lebih afdal sholat di masjid berjamaah setiap hari. Tetapi tidak ada salahnya untuk sesekali kita luangkan waktu kita untuk sholat berjamaah di rumah bersama anak istri kita. Itu ya sholat sunnah, qabliyah itu di rumah, ahsan nih. Tapi nggak jadi masalah kalau memang kita telat nih bangunnya nih, udah adzan baru bangun dan takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka silahkan kita sholat qabliyah di masjid, nggak jadi masalah. Namanya sholat sunnah, ya sholat sunnah dimanapun kita bisa dirikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hakadha. Nah, itu kesepakatan para ulama apa? Jadi sholat tahiyatul masjid itu ketika khatib sudah naik ke atas mimbar itu masih diperbolehkan. I'timad para ulama. Ittifaq para ulama. Ya. Nah, kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Iqna. Dan termasuk daripada adab, Imam Ghazali menyebutkan wada'il kalam raza, tinggalkan berbicara secara menyeluruh di waktu khatib sedang berkhutbah. Jangan ada pembicaraan sedikit pun. Jangan ada pembicaraan sedikit pun di saat khatib sedang berkhutbah. Karena disebutkan di dalam sebuah kabar bahwasanya Nabi bersabda, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhthub ansid awsah faqad laga. Sungguh siapa saja orang nih yang ketika imam sedang khatib kemudian dia mengucapkan ataupun menegur yang di sebelahnya dengan kalimat diam ataupun jangan berbicara, ya, diam, yang bicara, gitu tuh biasa gitu kalau negur anak kecil ya nih, anak-anak lagi pada main-main nih, lagi khatib lagi berkhutbah, nah, anak kecil main-main, terus kita tegur nih anak-anak, diam, gitu. Ada yang negur begitu, maka disebutkan di sini faqat laga, maka sungguh ia telah berbuat laga. Apa laga itu, Pak? Sia-sia. Walhamdulillah min dzalik. Padahal kita niatnya pengen ngingetin ini anak nih, jangan bercanda gitu kan, itu kan baik. Tapi tetap karena laga, karena diam ataupun teguran kita kepada mereka itu termasuk pembicaraan. Itu termasuk pembicaraan. Waman laga fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Tidak ada Jumat baginya di sini, nanti diterangkan. Maksudnya apa? Nggak sah Jumatnya atau sah tapi nggak sempurna. Ya, nanti insya Allah kita akan terangkan. Ya, jadi kalau kita berbicara kayak begitu tuh, diem, ngomong diem, negor, padahal niatnya baik, tetap kita melakukan hal yang sia-sia. Maka alangkah baiknya kayak gimana kita negor? Bil isyarah, dengan berisyarat, pakai tangan, ya, gitu. Pakai isyarat, jadi tidak kita ucapkan bil isyarat, dengan isyarat. Jadi kalau kita pengen melarang orang lain ya untuk tidak berisik dengan isyarat tanpa ucapan. Wal jadidu la yahrumul kalam fi waqtil khutbah bal yukrah wal insat laha sunnah. Namun qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini ada dua, Pak. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di kota di negara Mesir.
Kalau qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i atau fatwanya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad. Jadi ada dua tuh. Qaul qadim tuh pendapat Imam Syafi'i yang lama. Kalau qaul jadid pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi kalau tergabung antara qaul qadim dan qaul jadid, mana yang kita mesti pilih? Qaul jadid. Ya karena Imam Syafi'i ketika ada di Mesir itu beliau mempertimbangkan pendapatnya beliau yang dulu. Karena ternyata di Mesir ini setelah dilihat berbeda dengan apa yang beliau lihat di Baghdad, makanya dipertimbangkan lagi tuh pendapatnya beliau. Nah, beliau mengatakan tidak diharamkan kita berbicara di waktu khutbah, akan tetapi dimakruhkan hukumnya. Haram apa makruh, Pak? Makruh, bukan sampai kepada yang haram. Jadi tenang, kalau bapak-bapak kadang waktu khutbah masih ada yang ngobrol atau negur anak-anak, ya itu makruh, tidak sampai berdosa. Tapi tetap ya lebih baik kita tinggalkan hal tersebut supaya pahala sholat Jumat kita sempurna. Dan diam di saat khutbah wal insaq laha sunnah, itu termasuk sunnah. Jadi hukumnya bisa kita simpulkan, Pak. Ngobrol itu makruh, diam dengerin khutbah itu sunnah. Nah, kalau tidur ketika khutbah apa? Iya. Diam sunnah. Masuknya apa nih kalau tidur ketika khutbah nih? Khusyuk masuknya. Masya Allah, pahala itu berarti. Hati-hati tapi tidurnya, jangan sampai duburnya keangkat. Hati-hati yang sampai duburnya keangkat. Kalau menurut madzhab Imam Syafi'i batal itu wudhunya. Ataupun yang ada di tiang-tiang di belakang, di tiang-tiang nyender terus tidur, sama, itu juga membatalkan wudhu. Jadi ingetin nih, Pak, kalau ada jemaah yang ada di belakang tuh di tembok, ya senderan kemudian tidur, ingetin, wudhu lagi, kagak sah sholatnya nanti. Diingetin, ya itu ada tuh biasanya kan, kayak begitu nyarinya di tembok supaya bisa nyender. Nah kalau yang nggak nyender tidur terus duburnya keangkat, ngejungkang bahasanya ya, nah begitu, nah, itu juga batal menurut madzhab Imam Syafi'i. Jadi perlu hati-hati kita nih. Nah, kalau kita merasa tidurnya sampai keangkat dubur kita, udah kita wudhu lagi. Jangan setelah qomat langsung berdiri. Ya, sama. Tidak hanya di sholat Jumat, itu di setiap sholat, di semua sholat. Ya, sholat subuh nih, apalagi sholat subuh lagi ngantuk-ngantuknya, nungguin qomat lama bener, akhirnya nyender di tiang tidur dulu gitu. Nah, sampai kita nggak sadar qomat, nah itu jangan langsung sholat, tapi wudhu, jadi dulu wudhu lagi supaya wudhunya sah, sholatnya sah, karena kan wudhunya batal. Ya, jadi kudu kita perhatikan tuh yang kayak begitu ya. Dan yang dimaksud dengan berbuat sia-sia fi khabar yang tadi disebutkan adalah disebutkan mukhalafatu sunnah kama afadu Ibnu Hajar, adalah menyalahi kesunnahan. Ya, dan hal yang ditiadakan dengan ucapan khabar maka tidak ada Jumat baginya. Yang tadi disebutkan di dalam khabar itu, orang yang berbuat sia-sia fala Jum'atalah, tidak ada Jumat baginya, maksudnya tidak sempurna sholat Jumatnya, pahalanya. Ya, pahalanya tidak sempurna. Kalau sahnya sahnya sah, bukan keabsahan tapi kesempurnaannya. Nah, kesempurnaannya. Lau kana minal hadirin arba'una talzamuhumul jum'ah, seandainya terdapat dari para hadirin ini ada 40 orang saja yang wajib bagi mereka Jumat. Ada 40 orang kalau menurut madzhab Imam Syafi'i kan begini. Maka diharamkan atas sebagian mereka berbicara yang dapat meluputkan sebagian hadirin yang lain untuk dapat mendengarkan rukun Jumat, karena dirinya menjadi penyebab dalam membatalkan Jumat. Hati-hati. Kalau pas banget di satu masjid nih, Jumatan pas banget 40 orang. Nah, di antara mereka ada yang ngobrol, ya, maka itu bisa membatalkan Jumatnya. Ya, bisa membatalkan Jumatnya. Karena kalau menurut madzhab Imam Syafi'i, ya, kenapa saya berbicara madzhab Imam Syafi'i? Karena mayoritasnya kita menggunakan madzhab Imam Syafi'i.
Nah, tergantunglah kalau kita mau bermadhab dengan masing-masing madhab, tapi kita bahas nih mayoritas. Nah, mayoritas di Indonesia kita menggunakan madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu madhabnya 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang tidak dikatakan sholat Jumat. Nah, ini udah 40 orang, ada yang bercanda lagi. Udah 40 orang, ada yang ngobrol lagi. Udah 40 orang, ada yang tidur lagi. Ya, udah 40 orang, ada yang apa namanya? Lagha, ya, berbuat sia-sia. Ya, bisa jadi itu Jumatnya tidak sah, membatalkan Jumat. Jadi harus diganti dengan salat zuhur. Kenapa Pak kita kudu khusyuk salat mendengarkan khutbah? Karena mendengarkan khutbah itu termasuk daripada mengganti 2 rakaat salat duhur. Ya kan, khatib berkhutbah, khatib juga kan 2 kali, apa yang namanya 2 kali khutbatain, itu mengganti daripada 2 rakaat salat duhur. Makanya dianjurkan juga nih bagi khatibnya Pak ya, sangat disunnahkan untuk tidak banyak gerak ketika khutbah. Jadi untuk para khatib nih kalau khutbah jangan banyak gerak, ya kanan kiri aja, kepalanya aja, jangan sampai gini-gini. Kan ada tuh yang khatib sampai gini-gini. Nah, sampai gini. Nah, itu kalau lagi khutbah asalnya kita mutmain, tenang. Karena itu 2 rakaat pengganti daripada sholat duhur. Ini bagi para khatib. Nah, adapun yang para mustami yang mendengar, para jemaah untuk khusyuk di dalam mendengarkan itu mengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Nah, jadi jangan sampai kita sia-siakan 2 rakaat tersebut. Nah, dan disebutkan bahwasannya makruh hukumnya ya. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i diharamkan dulu qaul qadim ya. Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad Irak itu menyebutkan diharamkan berbicara di waktu khutbah. Nah, tapi setelah sudah sampai Mesir, beliau mempertimbangkan hal pendapat beliau yang dulu ternyata berubah. Makanya ada qaul jadid. Kalau Imam Syafi'i seperti itu mah berdasarkan dengan ilmu Pak, tenang aja. Kita mau gak usah takut. Kalau Imam Syafi'i udah kayak begitu ngomong, pendapatnya dirubah, yang tadinya diharamkan menjadi dimakruhkan, ya maka kita ngikut aja. Yang tanggung jawabnya juga Imam Syafi'i kok yang nanggung. Ya, dan kita yakin Imam Syafi'i ini adalah ulama yang bukan sembarangan ulama, imam madhab namanya juga. Orang yang bisa buka madhab, ya syaratnya itu ya begitu. Kudu kudu mutkin di dalam ilmu. Ya, hafal ribuan hadis beserta sanadnya, matannya, rawinya, hafid Quran tentunya, dan menguasai daripada tata ilmu bahasa, ya balaghahnya, mantiknya, itu lengkap semuanya, serta tafsirnya, ya itu mungkin di dalam fikihnya juga sama. Makanya kan beliau bisa berfatwa, ya madhab, buka madhab. Mungkin diantara bapak-bapak ada yang mau buka madhab, silahkan. Nama madhabnya apa kalau begitu? Madhab apa? Al-Cikarang ya Pak, Al-Bekasi ya. Buat madhab silakan, asal syaratnya memenuhi. Kalau tidak terpenuhi syaratnya nggak bisa kita buka madhab. Jangan sembarangan buka madhab. Imamul Haddad, tahu Pak Imamul Haddad? Ratibul Haddad yang biasa kita kenal bacaannya Ratibul Haddad. Beliau ini sudah sampai kepada maqam mujtahid mutlak. Disebut mujtahid mutlak. Sudah sama maqamnya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan imam-imam madhab yang lainnya. Tetapi beliau nggak mau buat madhab. Kenapa? Lita'adduban, karena untuk beradabnya kami kepada para imam madhab yang masyhur. Beliau nggak mau buka madhab. Padahal kalau beliau mau buat madhab sendiri, beliau bisa dan telah memenuhi syarat. Madhab Imamul Haddad bisa, ya Imam Syafi'i, Imamul Haddad itu satu, ilmunya setara, sudah sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak. Tapi beliau kagak mau buka madhab karena apa? Karena ta'addub, adab lebih berarti dibandingkan dengan ilmu. Tuh diajarin tentang adab juga kita, ya. Dan di sini disebutkan tsumma uqtida bil imam kama sabaq, kemudian ikutilah imam sebagaimana penjelasan yang udah pernah kita jelaskan ya di dalam adab-adab Jumat. Fa idza sami'ta qira'atal imam fala taqra' ghairal Fatihah.
Kalau kamu dapat mendengar bacaan imam, maka jangan kamu membaca selain surah Al-Fatihah. Yang kita baca adalah surah Al-Fatihah aja, nggak ada surat-surat yang lain. Ini bagi makmum ya Pak ya. Kalau kita ngedengar bacaan imam. Tapi kalau kita tidak mendengar bacaan imam, maka boleh kita sibukkan setelah membaca surat Al-Fatihah, kita boleh membaca surat yang lainnya. Itu kalau kita nggak dengar suara imam. Tapi kalau kita dengar, nah ini udah kita nggak ada sibuk baca surat yang lain kecuali surat Al-Fatihah. Ya, sama lah seperti di sholat-sholat yang lainnya Pak ya. Kecuali di sholat yang sir. Kalau sholat yang sir, setelah kita baca surat Al-Fatihah, sekiranya imam belum ruku, kita boleh nambah surat yang lain. Ya, baca surat selain Al-Fatihah. Tapi kalau kita mendengar imam baca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, kita sibukkan dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Kapan waktunya kita membaca surat Al-Fatihah? Ketika imam membaca surat pendek atau surat-surat setelah Fatihah. Ya, terserah mau suratnya panjang mau pendek. Ya, tapi kita membaca surat Al-Fatihahnya setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi bukan ketika imam membaca surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Fatihah. Nah, bukan. Karena di saat imam baca surat Al-Fatihah, kita ngedengerin nih imam baca surat Al-Fatihah. Setelah imam baca surat pendek, nah maka kan udah pernah dijelasin tuh Pak ya, yang adab imam untuk berhenti sejenak bagi seorang imam, untuk berhenti sejenak sehingga para makmum ini kelar membaca surat Al-Fatihah. Ya, baru setelah makmum udah kelar baca surat Al-Fatihah, ya dikira-kira aja berapa menit atau berapa detik lah kayaknya kelar tuh ya, baru dilanjut dengan surat-surat yang lainnya. Supaya apa? Supaya makmum ini bisa konsentrasi ya mendengar bacaan imam. Jadi jangan sampai makmum nyibukin dirinya dengan baca surat Al-Fatihah, tahu-taunya ada bacaan imam yang salah kan kagak kedengeran ya, atau kita nggak ketahuan karena kan konsentrasinya kita lagi baca surat Al-Fatihah. Ya, nah jadi begitu, baca surat Al-Fatihahnya setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Fa idza faragta min salatil jum'ah, kalau kamu diselesai dari salat Jumat dan kamu sudah mengucapkan salam wa sallamta faqra al-Fatihah qabla an tatakallama sab'a marrat wal ikhlas sab'ah wal muawwidhatain sab'an sab'an, maka dianjurkan baca surah Al-Fatihah sebelum engkau berbicara sebanyak 7 kali. Nah ini dianjurkan setelah kita selesai dari salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kita posisinya masih posisi duduk tawarruk ya, tahiyatul akhir. Terus kita juga belum berbicara, belum gerak ke kanan ke kiri, masih dalam posisi terakhir kita di dalam sholat. Nah maka dianjurkan kita membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Banyak 7 kali. Suratul Ikhlas 7 kali. Kemudian muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq 7 kali, dan suratul An-Nas 7 kali. Kenapa? Fadzalik al-madkur minas suwar ya'simuka, karena hal itu surat-surat yang disebutkan tadi bisa menjaga kita Pak, mencegah kita dari kejahatan dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Dijauhkan kita dari segala bala, dijauhkan kita dari segala bencana, musibah ataupun kejahatan, keburukan yang ingin menghampiri kita. Nah jadi termasuk amalan yang bisa kita amalkan setelah salam sholat Jumat, Bapak-bapak jangan pada baca yang lain dulu, dianjurkan baca suratul Fatihah 7 kali, kemudian baca surat Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas juga 7 kali, dan itu bisa menjadikan kita terjaga dari segala mara bahaya dan menjadi benteng penjagaan dari syaitan ya, menjaga kita dari syaitan. Sebagaimana yang diriwayatkan hal ini kama rawahu Ibnu Sunni, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni Pak, dari hadis Sayyidatina Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ya Pak ya, akan tetapi hadis ini tanpa Al-Fatihah. Ada hadisnya tetapi tanpa
Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah ini adalah tambahan saja dari para ulama-ulama kita. Ya, untuk melengkapi saja. Kalau di dalam hadisnya tidak ada Al-Fatihahnya. Ya, maka disebutkan diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dari Sayyidina Anas bahwa Nabi telah bersabda, "Qala man qara idza sallama al-imam yawm al-jum'ah qabla yathna rijlahu Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain sab'an." Adapun dari riwayat Al-Hafidh disebutkan, ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya siapa saja yang baca ketika imam telah salam pada hari Jumat sebelum ia melipat kakinya, nah tadi, jadi posisinya masih duduk miring, posisinya masih duduk tawarruk. Ya, sebelum ia melipat kakinya akan Fatihatul Kitab, dia baca Fatihatul Kitab, Qul huwallahu ahad, ya, wa al-mu'awwidhatain sebanyak 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya yang telah lalu dosa-dosanya dan yang akan datang dari dosa-dosanya. Allah. Tapi ingat di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar itu diampuni dengan cara kita menegakkan syariatnya Allah, hukumnya Allah. Yang dosa besar kayak pembunuhan, perzinaan, nah itu kan ada tahdidnya Pak ya, ada hukum kisosnya. Ya, bunuh yang dibalas dengan bunuh juga, dia ngebunuh dia mati, yang nyawa dibalas dengan nyawa. Ya zina dirajam. Kalau yang sudah nikah, ya, yang belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan selama 2 tahun. Itu makanya yang udah pada nikah hati-hati. Ya, daripada kita zina mending apa? Uhuy. Tenang, Bu, kita enggak, ini mah bercanda doang, Bu. Tenang aja. Laki-laki itu, suami itu kalau ngomongin masalah poligami, demi Allah takut sebetulnya untuk melakukan itu. Iya, takut. Ini mau buat ketawa-ketawa aja, jadi tenang aja, Ibu, mau nggak usah khawatir. Ya, tenang aja, kita juga takut sama, kita kan takut suami-suami takut istri. Ya. Kita kan suami-suami takut istri. Masya Allah. Nah itu, ya berzina kayak begitu kan. La ilaha illallah. Dirajam Pak, dirajam itu diapain Pak? Lemparin batu, dikubur nih, sisain pala, dilemparin dah mal bojoknya tuh. Sampai kapan? Sampai mati lah. Iya, itu kalau sudah nikah, itu hukum Allah. Ya, tapi balik lagi Pak, balik lagi kepada Allah, karena Allah yang maha berhak menghukum atau mengampuni hambanya. Ya, makanya Nabi itu kan ketika ada orang yang ngadu ke Nabi, ya bahwasanya beliau telah berzina, Nabi sampai ngakhirin dulu, mungkin nanti dulu gitu kan, nanti setelah kamu dilahiran, nanti ntar balik lagi ke saya. Ya, Nabi kira dia udah bakalan lupa, tapi ternyata ini orang perempuan ini masih ingat. Ya Allah, tuh maha baiknya gitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu kalau zina harus dirajam. Nah, kalau dosa-dosa yang kecil, nah ini masuknya pada dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa yang kecil tuh ya dosa-dosa yang ma'ruf. Nah, termasuk di dalamnya kita nggak sengaja ataupun sengaja, sadar ataupun tidak sadar dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Ya tahu ya Pak ya, dosa-dosa besar apa aja, dosa-dosa kecil apa aja, kayaknya nggak mesti kita jelasin. Ya, itu kita udah bisa paham mana yang dosa kecil, mana yang dosa besar. Nah kalau gibah Pak, gibah dosa besar apa dosa kecil Pak? Ngomongin orang, dosa kecil apa dosa besar? Masya Allah ya. Bahkan disebutkan orang yang gibah, ya sekalipun dia bertobat kepada Allah, maka dia masuk surganya paling akhir. Oh ya Allah, itu ngeri banget ya. Kita semua kayaknya pernah gibah. Kita semua pernah ngomongin orang. Nah, orang yang gibah, dia bertobat kepada Allah, dia masuk surga yang paling terakhir. Yang disebutkan oleh ulama, sebetulnya supaya kita ini paham dan supaya kita ini takut dengan hal itu. Ya, tapi balik lagi, adapun masalah hak itu punya Allah. Intinya kita ada kesungguhan untuk bertobat. Intinya kita ada kesungguhan untuk meminta maaf ya kepada orang yang udah kita gibahin. Ya, kita berusaha untuk memohon ampun. Ya, minta ikhlas, minta ridhonya. Tapi balik lagi begini,
Andai kata nih kita ngomongin orang, kemudian kita nyesel, kita bertobat kepada Allah, dan kita mau minta maaf sama orang yang udah kita omongin. Tapi kalau nanti kita minta maaf, dia jadi tahu, akhirnya dia malah marah, kagak maafin kita. Nah itu lebih baik kita nggak usah ngomong. Jadi kita bisa lihat kondisinya, situasinya. Ini kalau saya minta maaf ke dia, terus saya jujur saya pernah ngomongin dia, takutnya ini dia malah marah. Nah kalau kita ketemu orang seperti ini, mending kita nggak usah ngomong. Udah, tobat kepada Allah. Makanya kita dianjurkan tuh Pak, setelah kita ngumpul-ngumpul nih kayak begini, baca doa kafaratul majelis. Jadi kafaratul majelis itu bukan hanya di majelis ilmu aja. Kafaratul majelis itu dibaca kalau kita lagi nongkrong, kita lagi ngopi, majelis di pos ronda, ya. Setelah kita ngumpul, ngobrol, setelah itu kita baca doa kafaratul majelis. Kita nggak tahu tuh mungkin di dalamnya gibah semua isinya, daging semua. Nah mudah-mudahan dengan kita membaca doa kafaratul majelis, Allah ampuni sebelum kita beranjak dari tempat kita. Itu Pak, ingat ya, doa kafaratul majelis jangan lupa dibaca di setiap perkumpulan, di setiap event, ya. Pokoknya kita lagi ngopi bareng, wah itu udah isinya daging semua. Ya, banyak lah, entah dari ngomongin masalah politik, ngomongin masalah pemerintahan, ngomongin perempuan, ngomongin harta, ngomongin jabatan, semuanya lengkap di situ. Apa aja diomongin sama kita. Ya, terus setelah itu kita baca doa kafaratul majelis agar Allah ampuni dosa-dosa kita sebelum kita beranjak dari tempat tersebut. Ingat, jadi tidak hanya di majelis ilmu saja, setelah kita nih duduk di majelis ilmu kita baca kafaratul majelis. Justru sebetulnya kita itu harus lebih sering baca doa kafaratul majelis itu di luar dari majelis ilmu. Ya kalau di majelis ilmu kan udah pasti nih manfaat. Ya, manfaat yang kita omongin ilmu. Tapi kalau di luar, majelis yang di luar selain di majelis ilmu itu belum tentu manfaat. Jadi justru yang paling kita tekenin, kita baca kafaratul majelis itu di majelis-majelis selain majelis ini. Nah tapi disunnahkan, dianjurkan semuanya di majelis apapun, majelis ilmu maupun majelis non ilmu. Nah, ya, majelis ilmu ataupun majelis ghibah, ya tetap kudu dibacain tuh, kudu dibacain. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, udah selesai nih. Tapi masih ada. Udah isyraq ya? Udah. Dikit lagi ya Pak ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang dari dosanya. Dan wa u'tiya minal ajr bi'adadi kulli man amana billah wa rasulih. Dan diberikan berupa ganjaran dengan sebanyak hitungan seluruh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita baca setelah sholat Jumat, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak, An-Nas 7 kali. Nah, jadi jangan beranjak dari tempat duduk kita sebelum kita membaca itu. Nah, itu biasanya kalau kita baca, kita di masjid-masjid tuh, di masjid-masjid mungkin iya kita bisa baca. Tapi yang sholat Jumatnya mungkin di perusahaan ya, di PT-nya itu kan waktunya ya mungkin ya, karena terkait dengan waktu nih, nah waktunya singkat ya nggak jadi masalah gitu ya, jadi masalah. Nah kita yang banyak waktu luangnya kalau bisa, ataupun yang jadi khotib nih, yang jadi khotib, ayo sekalian ajak jemaahnya, makmumnya untuk baca amalan ini, amalan yang sangat dianjurkan di waktu Jumat. Ataupun kalau kita mau sendiri yang ngamalin, misalkan imam biasanya kan setelah salam langsung Al-Fatihah, habis itu langsung doa. Ya udah kita aja sendiri, kita yang makmum ya, kita aja sendiri baca. Ya, kita aja sendiri. Itu syaratnya Pak, syaratnya sebelum kita gerak ya Pak ya. Jadi kalau seandainya kita udah salam terus ada yang ngajakin salaman, udah kagak jadi kalau gitu. Kan kadang habis sholat ada yang langsung salam kanan kiri itu ya. Nah, udah itu kagak jadi berarti kalau kayak begitu. Ya, karena syaratnya di sini kita belum ngomong dan belum gerak. Jadi posisi masih posisi awal gitu, masih posisi terakhir kita sholat. Belum gerak ke kanan. Kalau udah salaman kanan kiri mau udah beda itu. Ya, udah bergerak. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih di dalam bab sholat Jumat. Ya, kudu diselesaikan ini mah ya. Iya. Ngaji itu jangan lengkap-lengkap, Pak. So, sekarang Bidayatul Hidayah belum selesai udah ganti kitab lagi. Jangan, kalau bisa selesaiin dulu Bidayatul Hidayah, selesai semua baru kita ganti kitab. Begitu bagus ya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup, dipersilahkan. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan Masih mau Pak Isa menanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kan, Boleh. di Masjid Kancil ini kalau pas Jumatan tadi ya, terutama yang remaja di belakang itu ada main HP tak ketika khotibnya khutbah ya. Iya. Jadi makin panjang khotibnya khutbahnya, asik sama khutbahnya, anak remaja itu juga makin asik sama HP-nya. HP-nya. Nah, itu niatkannya gimana ya? Ngingetin anak mudanya. Iya. Ngingetin khotibnya apa ngingetin anak mudanya nih? Masalahnya gini, khotib juga nggak boleh jangan kelamaan, kesian gitu ya. Ini tuh gara-gara khotib lama, lihat tuh anak muda jadi begitu. Nah, jadi ngingetin mana nih pertanyaannya nih? Intinya kalau kita mau ngingetin dua-duanya jangan pakai suara tadi, ya, pakai isyarat, nggak boleh kayak begitu, jangan dah. Ya, ngingetin khotibnya juga sama, kalau bisa dikasih waktu lah, dikasih jatah berapa menit, jangan kelamaan. Ya, kalau di luar sana Bapak ya biasanya khotib tuh intinya rukun-rukunnya udah selesai, kelar, udah beres. Yang panjang di mana? Yang panjang di sholatnya, itu. Yang panjang di sholatnya. Kalau kita di Indonesia kan kebalik, ya sholatnya pendek, tapi khotibnya panjang. Cuman kan kalau kita pengennya khotibnya pendek, sholatnya juga pendek. Pengennya kan begitu kalau kita. Ya, jadi tetap cara mengingatkan mereka kalau bisa dengan tanpa ucapan. Ya, dengan tanpa ucapan. Tapi kalau memang itu perlu dan dibutuhkan, ya silakan saja karena tadi hukumnya tidak diharamkan. Ya, kita berbicara di saat khatib berkhutbah itu tidak diharamkan. Ya, kita lihat kondisi saja. Kalau pakai isyarat nih bocah masih ini nih, masih nggak mempan, maka harus ada ucapan yang keluar jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Begitu Pak Hashim ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi gitu seperti kira-kira ya. Ada lagi? Udah nggak ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا التوفيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان